Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, ketemu lagi sama Miss Luan, masih melalui video pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai matematika yang ada di tema 5, subtema 4. Sudah siap? Yuk kita belajar sama-sama ya. Menyelesaikan masalah panjang benda. Jika satuan panjang sudah sama, maka kita dapat mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tetapi jika belum sama, maka satuan panjang tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Ingat lagi bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ayo coba perhatikan soal berikut. Tinggi kedua kotak tisu tersebut berbeda ya. Ada tinggi kotak tisu pertama 28 cm dan tinggi kotak tisu yang kedua itu 16 cm. Jika ditumpuk, berapa tinggi kedua kotak tisu tersebut ya? Jadi tinggi yang pertama itu tisunya 28 cm, yang kedua 16 cm. Jika digabungkan ya, berapa tinggi semuanya? Oke, tinggi gabungan dua benda dapat diketahui dengan melakukan penjumlahan. Perhatikan lagi cara penyelesaiannya. Berarti tinggi kedua kotak tisu itu sama dengan tinggi kotak tisu pertama ditambah tinggi kotak tisu kedua ya. Yang pertama tadi tingginya berapa? 28 cm. Yang kedua 16 cm. Kita jumlahkan hasilnya 44 cm ya nak ya. Karena satuannya sudah sama-sama cm, jadi kita langsung menjumlahkan saja ya, tidak perlu diubah lagi satuannya. Coba, siapa yang bisa? Berapa tinggi gabungan kotak yang tingginya 19 cm dan 23 cm? Ayo, siapa yang tahu? Iya, berarti caranya sama ya. 19 cm ditambah 23 cm. Hasilnya berapa nak? Iya, hasilnya adalah 42 cm ya. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat, kamu dapat atau perlu membaca soal dengan teliti. Setelah selesai membaca soal, tentukan operasi hitung yang tepat. Ingatlah, untuk menyelesaikannya kita harus menyamakan semua satuan panjang terlebih dahulu. 1 meter, Miss Lan ingatin lagi, sama dengan 100 cm. Jerapah adalah hewan paling tinggi. Tinggi pundaknya bisa mencapai 3 meter. Panjang lehernya bisa mencapai 250 cm. Berapa meter tinggi jerapah? Ayo, berarti kita apakan untuk mencari tinggi jerapah tersebut? Ya, kita jumlahkan lagi ya. Jadi, cara penyelesaiannya itu, sebelum kalian jumlahkan, samakan satuannya terlebih dahulu ya. Karena satuannya itu ada yang dalam meter dan ada yang dalam sentimeter. Karena yang diminta jawabannya dalam meter, berarti satuan yang sentimeter tadi kita ubah ke dalam bentuk meter ya. Penyelesaiannya, diketahui tinggi pundak jerapah 3 meter sama dengan 300 cm. Panjang leher jerapah 250 cm. Ditanya tinggi jerapah dalam satuan meter. Berarti cara jawabnya, tinggi jerapah sama dengan tinggi pundak ditambah panjang leher. Tinggi pundaknya tadi 300 cm ditambah 250 cm. Hasilnya sama dengan 550 cm. Karena diminta dalam satuan meter, ya, jadi kita jabarkan dulu ya. 550 cm itu bisa menjadi 500 cm ditambah 50 cm.
500 cm kita ubah ke dalam satuan meter. Berarti sama dengan 5 meter lebih 50 cm ya. Jadi tinggi jerapah tersebut adalah 5 meter lebih 50 cm ya nak ya. Oke. Sampai di sini sudah paham ya? Kita lanjut lagi. Menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Pertama, bacalah soal dengan seksama. Kemudian, tentukan operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Maksudnya itu melalui penjumlahan ataupun pengurangan. Yang terakhir, jangan lupa untuk memperhatikan satuan panjang yang digunakan. Contohnya, Lani membelikan oleh-oleh untuk Nina, Deli, dan Mary. Ia membelikan masing-masing sebuah pita. Setiap anak mendapatkan warna pita yang berbeda. Pita Nina berwarna merah dengan panjang 3 meter. Pita Deli berwarna biru dengan panjang 225 cm. Pita Mary berwarna hijau dengan panjang 2 meter lebih 80 cm. Jika setengah pita Nina diberikan kepada Deli, berapa gabungan pita Nina dan Mary? Kemudian berapa gabungan pita Deli dan Mary? Ayo, berarti cara mencarinya bagaimana? Yuk disimak baik-baik ya. Oke, jika pita Nina diberikan kepada Deli setengahnya, berarti pita Nina itu berkurang setengah bagian ya nak ya. Tadi pita Nina panjangnya 3 meter. 3 meter itu sama dengan 300 cm ya. Setengahnya berarti kita bagi 2 ya. Berarti 150 cm itu dapatnya dari 300 cm dibagi 2. Jadi sisa pita Nina adalah 150 cm. Yang ditanya tadi pita Deli. Oke, pita Deli berarti 225 cm ya. Ya, 225 cm ditambah 150 cm. Sama dengan 375 cm. Sedangkan pita Nina dan Mary jika digabungkan berarti pita Nina tadi 150 ya, 150 cm ditambah pita Mary 2 meter 80 cm. Ya, 150 cm, 2 meter 80 cm kita jadikan satuannya ke dalam cm, berarti 280 cm. Totalnya menjadi 430 cm ya. Jadi gabungan pita Nina dan Mary itu panjangnya 430 cm. Lalu gabungan antara pita Deli dan Mary. Pita Deli tadi setelah ditambah dengan pita yang dikasih tadi oleh Lani, berarti dia 375 cm ditambah 2 meter 80 cm. Berarti 375 cm ditambah 280 cm. Hasilnya 655 cm ya. Jadi pita Deli dan Mary itu panjangnya 655 cm. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut lagi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang benda. Untuk dapat menyelesaikannya dengan tepat, kita perlu memahami soal dengan baik. Pilihlah operasi hitung yang tepat untuk menyelesaikannya. Contohnya, di kebun buah ada berbagai macam pohon buah. Buah yang berbeda ditanam di kebun yang berbeda. Jarak antara kebun mangga dan kebun rambutan itu 125 meter. Jarak antara kebun rambutan dan kebun salak itu 900 cm.
Berapa jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan? Ayo, siapa yang bisa mengerjakannya? Perhatikan, itu adalah gambar kebun mangga. Jarak dari kebun mangga ke kebun rambutan itu adalah 125 meter ya. Kemudian jarak dari kebun rambutan ke kebun salak itu jaraknya 900 cm. Yang ditanya jarak dari kebun mangga ke kebun salak jika melewati kebun rambutan ya. Oke. Cara penyelesaiannya berarti jarak dari kebun mangga ke kebun salak itu sama dengan jarak dari kebun mangga ke kebun rambutan ditambah jarak dari kebun rambutan ke kebun salak. Samakan satuan jaraknya terlebih dahulu ya nak ya. Tadi jarak dari kebun mangga ke kebun rambutan itu sama dengan 125 meter. Sedangkan jarak dari kebun rambutan ke kebun salak itu 900 cm. 900 cm kita ubah ke dalam bentuk meter menjadi 9 meter ya. Berarti jaraknya 120 meter ditambah 900 cm sama dengan 125 meter ditambah 9 meter. Hasilnya 134 meter. Jadi jarak dari kebun mangga ke kebun salak itu adalah 134 meter. Oke. Sampai di sini sudah paham. Jika ada yang belum mengerti atau yang masih bingung silahkan tanya sama Miss Wulan ya. Nanti Miss Wulan ajarin melalui video call. Oke anak ya. Sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Untuk tugas kalian hari ini, kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku tematik subtema 4. Kalian buka halaman 90 nomor 3A, halaman 100 nomor 2A, halaman 105 nomor 2, dan halaman 113 nomor 3A ya. Jangan salah ya, jangan salah mengerjakan soalnya. Oke, dibaca soalnya, diteliti dulu ya nak ya, biar bisa menjawabnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.